Untuk apa? Sekarang harusnya adalah scientific crime investigation. Pengakuan tuh nggak penting, yang penting polisi membuktikan. Iya, yang penting polisi mampu membuktikan. Orang nggak mau jawab juga nggak apa-apa kok. Jangan dihantam Iya dulu iya supaya iya. ampun, tanda tangan gitu ya. Kalau kerjasama dengan, polisi ASEAN bagaimana? Kan kejahatan itu sekarang tidak lagi pakai batas negara, Pak, iya kan? Bagaimana kita terlibat dalam Interpol dan mungkin polisi ASEAN atau Asia? Kerjasama dengan polisi ASEAN sudah sangat bagus. Buktinya kalau bagus, di, Semarang didirikan pelatihan untuk dunia, Oh ya? ya, Di namanya GCLEC, dekat Akabri itu ya? di dalam Akpolnya, Di Akpol. Jakarta Center Law Enforcement Cooperation. Kenapa saya katakan sangat bagus? Ini berdasarkan pengalaman, ya. Polisi Indonesia dengan Singapura, dengan, Filipina, dengan Malaysia, bahkan dengan Pakistan dan sebagainya, begitu mudah untuk bisa menangkap orang. Yang terakhir saja bagaimana Kabareskrim bisa mengambil Joko Chandra. Joko Chandra itu konglomerat, ya, sedang membangun bangunan yang lebih besar, lebih megah dari Twin Tower di, Kuala Lumpur. Hubungannya sangat dekat dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Toh bisa diambil oleh Kabareskrim. Kenapa? Karena hubungan polisi dengan polisi sudah sangat begitu baiknya. Dulmatin, keluarganya bisa dibawa pulang ke Indonesia dari Mindanao. Saya sendiri yang berbicara ke sana, ke Filipina, ke Manila dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk kerjasama. Bagaimana kita mengambil tersangka pelaku bom Bali Umar Hmm, Patek yang ya. tertangkap di Pakistan dan sebagainya. Itu semua adalah karena hubungan polisi dan polisi Indonesia karena menyangkut masalah anti teror yang memakai soft approach dan hard approach itu menjadi panutan untuk dunia. Apresiasi sangat tinggi. Walaupun ada juga kata yang diambil dari kita ya, apa siapa tuh? Ada Siapa, ada, Syam Mas Reda, Mas Slamet Kastari, eee Umar Faruk? eee Umar Faruk, Umar ya, Faruk? tokoh Al-Qaeda, Iya ya diambil ya dari iya, kita ya? karena kerjasama, itu Kerjasama intelijen. dengan CIA ya? Ya, itu bukan, police to police, itu Oh intelijen. intelijen. Tapi police to police kita punya banyak sekali praktek, termasuk bagaimana kita membantu kejahatan-kejahatan cyber. Pelakunya begitu banyak orang warga negara, Tiongkok, warga negara Taiwan, kerjasama, ya. Oke, jadi dalam konteks kejahatan transnasional itu kita kan mengandalkan Densus ya? Atau hanya Densus? Atau apa Tidak hanya Densus, hmm, tapi, barangkali boleh saya katakan diawali dari, Densus itu sehingga kerjasama menjadi jauh lebih bagus. Sebelumnya juga sudah ada. dalam dalam kejahatan-kejahatan kerah putih, kan Ya, itu kan makin gawat itu. Apa, uangnya besar sekali dan makin canggih, terutama cuci uang dan segala macam itu. ini operasi-operasi, narkoba, itu kan transnasional dan itu kerjasama police to police. Itu prakteknya banyak sekali. Kita nangkep misalnya di Tangerang, di Banten, kita nangkep di Batam, itu kan sudah diikuti mulai dari Iran, mulai dari Afghanistan, diikuti mulai dari Shanghai, dari Hong Kong dan sebagainya. Itu kerjasama sudah sangat bagus. Ya ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya, kejahatannya meningkat, tapi kerjasama kita itu makin baik ya. Ya, Sesuai juga dengan kurikulum nggak ada pendidikan antar, kan kalau mereka saling ketemu di pendidikan biasa itu berkenalan. Mungkin Pak Bekto juga dulu di satu kelas internasional ketemu siapa gitu dan akhirnya berteman gitu ya? ya, banyak polisi Indonesia yang dididik di luar. Bisa di Itali, bisa di Spanyol, bisa di Prancis, bisa di Swedia, bisa di Inggris, bisa di Jerman, di Amerika, banyak, dan mereka juga banyak yang sekolah di GCLEC, ya, kerjasama pendidikan karena intinya culture polisi itu sama, police subculture itu sama, karena tugasnya adalah melindungi dan melayani. Masalahnya di Indonesia adalah banyak berpikir polisi paradigmanya masih sebagai penegak hukum, Atau penindak? penindak, berkuasa. Ini yang harus dirubah. Harusnya polisi itu, lebih banyak kepada pencegah kejahatan. Karena doktrinnya polisi itu apa? Doktrinnya polisi itu cuma 3 kok. Pertama tuh love humanity, Love humanity. ya. Yang, kedua adalah
help delinquent. Jadi kenakalan remaja itu harus dilindungi itu anak-anak itu. Yang ketiga, polisi itu lebih baik melepas 1.000 orang bersalah daripada menahan 1 orang yang tidak bersalah. Jangan Ini dipaksa mengaku salah. ya itu doktrin polisi itu. Soalnya dulu ini mohon maaf ya, Ya. jangan Pak Bekto marah saya atau junior Pak Bekto yang sedang menonton. Dulu kan begini joknya, dulu kan ngetik tuh kalau pemeriksaan ya, mungkin Pak Bekto masih muda. Tak 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 tak. "Kamu kenal tersangka?" "Tidak Pak." "Tok." Kakinya. Sekarang udah enggak ya? Masih ada dan itu PR bagi pengawas internal untuk menghilangkan itu. Untuk apa? Sekarang harusnya adalah scientific crime investigation. Pengakuan itu nggak penting, yang penting polisi membuktikan. Penting. Ya, yang penting polisi mampu membuktikan. Orang nggak mau jawab juga nggak apa-apa kok. Jangan dihantam dulu Iya, supaya iya, ampun, tanda tangan. iya. Sudah harus berubah. Juga dalam pilkada polisi udah mulai banyak yang juga 1, 2 ya, yang mulai jadi, tertarik dalam jabatan politik. Begitu juga di kampung saya juga ada di bupati segala macam. Bagaimana menjaga ini agar kekuatan politik itu tidak juga menyeret polisi dan sekaligus juga polisi kan tetap harus tahu politik, Pak, kalau enggak nanti diapusi oleh politisi. Bagaimana, Pak, diajarkan di kurikulum para perwira mudanya, Pak? Yang pertama saya jawab dari sisi hukum dulu. Ini bayaran mahal dari harga reformasi. Mengapa Presiden mengangkat Kapolri harus dengan persetujuan DPR? Kalau seandainya itu tidak ada, yang Bung Ican tanyakan itu juga tidak terjadi. Kan sebaiknya nggak perlu ya, Untuk apa? termasuk duta besar. Ya, untuk apa? Itu adalah hak prerogatif Presiden untuk mengangkat. Jaksa Agung juga ya? Jaksa Agung juga ya? Perlu cek. Eh, Oh enggak ya? Jaksa Agung enggak, Panglima TNI. Panglima TNI sama Ya. Itu konsekuensinya besar sekali. Tidak bisa disangkal, setuju nggak setuju. Banyak sekarang orang itu kepengen menjabat sesuatu, merapat ke DPR. Ya. Ini Ya. apa? Ya, semua jabatan lembaga negara. Termasuk jabatan-jabatan polisi yang di luar, maksud saya di luar lembaga polisi, itu juga harus diatur betul. Ada jadi kepala BIN. Tadi bukan hanya Pak Budi Gunawan, dulu Pak Tanto juga Kelihatan. kepala BIN. Oh iya betul. Ya. Lupa. Kalau polisi jadi menteri sudah dari dulu ada. Bukan hanya pertama kali Pak Tito, dari dulu ada Pak Hugeng dulu menteri, Pak Saya bukan Mendagri kan? bukan, ya Pak Awaludin dulu juga menteri dan sebagainya. Tapi bukan Mendagri, Mendagri baru pertama kali ini. Saya sedih kalau ada orang memplesetkan NKRI adalah Negara Kepolisian Republik Indonesia. Lebih sedih lagi adalah polisi ditempatkan di tempat di luar organisasi polisi, tidak antara lama kembali lagi ke polisi, kemudian jadi Kapolda dan sebagainya. Itu tidak tepat menurut saya. Kalau sudah keluar ya keluar, boleh. Ada aturan undang-undang untuk menjabat keluar itu sebaiknya pensiun dulu dari polisi. Itu saya pikir bagus. Pak Tito mau diangkat jadi menteri, dia mundur dulu. Itu kan contoh yang bagus. Padahal masih ada Waktunya masih 3 tahun. Itu kan contoh yang bagus. Kenapa? Jangan sampai nanti orang jadi sekjen di mana terus kusak-kusuk kepengen jadi Kapolri. Ini kan tidak bagus. Polisi itu idealnya punya yang namanya piramida segitiga untuk karier. piramida sempurna ya. Ya, piramida segitiga. Jadi untuk memilih Kapolri sebenarnya cukup dipilih 3 orang saja. Kenapa sampai 14 sampai 13? Hanya karena pangkatnya bintang 3. Ini perlu Atau dipikirkan. terlalu banyak jabatan bintang 3 kita sekarang? Ya untuk apa? Kan yang penting tuh orang itu kan fungsinya, kapabilitasnya, bukan pangkatnya. Sama seperti tadi, Kapolda kenapa harus bintang 2 semua? Di kampung saya Padahal dulu di hanya kampung saya udah Kapolres. bintang 2 loh. Ya, padahal dulu hanya dipimpin oleh Kapolres saja. Kendari dulu kan Kapolres saja. Ya, sebelum jadi Kapolwil kan Kapolres saja. Coba sekali lagi tanya kepada masyarakat, apakah sekarang lebih aman? Tidak juga. Terus untuk apa pangkatnya tinggi-tinggi banyak-banyak di situ? Gitu. Satu itu. Yang kedua soal jumlah polisi tadi. Kan selalu dipikirkan,
Kalau, ada ditanya Kapolda, Kapolres, Kapolsek, semua ditanya kurang personil. Tapi begitu ditanya, "Cukupnya berapa?" Saya cukupi, tapi tugas bagus, nggak bisa jawab. Ini waktu Pak Bekto jadi Kompolnas ya bisa Ya di begitu? Kompolnas saya jadi Kapolda dan sebagainya, saya tanya begitu, selalu tanya, "Kurang Pak, harusnya berapa? Menurut kamu yang cukup berapa?" Terus nanti nggak ada kejahatan, nggak mungkin nggak ada kejahatan dan sebagainya. Problem adalah pengaturan, manajemen personalia. Coba sekarang dihitung, dari jumlah 430.000 anggota polisi itu, berapa yang tugas di lapangan, berapa yang tugas di staf. Terlalu besar yang bertugas di administrasi. Ya, Terlalu besar yang bertugas di markas besar. Markas besar harusnya kan pemikir-pemikir. Harusnya markas besar itu, idealnya pangkatnya AKBP ke atas, habis itu langsung PNS. ya Sekarang banyak sekali tugas-tugas yang bisa dikerjakan oleh PNS dijabat oleh polisi. Untuk maksudnya apa? maksudnya sipil ya? Ya, sipil saja dikasih kesempatan untuk jabatan kaitannya dengan personalia, kaitannya dengan logistik, kaitannya dengan Keuangan administrasi, keuangan. keuangan, psikologi dan sebagainya. Kenapa harus dengan, pangkat polisi, pangkatnya tinggi-tinggi. Nanti begitu ada masalah di masyarakat, diminta, "Eh, Pak polisi, pakai seragam, pangkatnya tinggi-tinggi," tapi nggak bisa. Kalau ditanya, "Oh, karena saya bukan polisi wilayah," dan sebagainya. Ini, PR-nya juga masih banyak untuk polisi. Tapi memang kelihatannya sekarang ini, jumlah jumlah perwira tinggi polisi kan betul-betul besar sehingga kalau begitu perbincangan tentang pergantian Kapolri, kan mulai dari bintang 3 senior, bintang 3 baru, bintang 2 senior tuh muncul semua gitu loh, Pak. Jadi seperti tadi, tidak terlihat bagaimana pengerucutan itu kan. Ya, karena piramida personil, tidak jalan. Aturan di Polri sendiri, hitung pakai matematika. Lulusan Akpol, ikut arus saja nggak usah bikin prestasi apa-apa. Umur 45 dijamin sudah kombes. Untuk apa kombes tapi kemampuannya, AKP, kemampuannya, IPTU. Untuk apa? Hanya karena temennya sudah naik, merasa sudah punya hak untuk naik, karena sudah sekolah. Orang menaikkan pangkat itu kan penghargaan, bukan hak. Prestasi. Prestasimu apa? Bukan karena saya sekolah, saya harus naik pangkat. Sekarang kejadiannya masih seperti itu. Jadi kalau pergi kemana-mana, ya misalnya Pak Wakapori, misalnya Pak Irwasum pergi ke Polda gitu, nanti ada temennya atau apa, izin komandan, saya sudah Lemhanas sudah 3 tahun. Jadi dipikir kalau Lemhanas itu punya hak untuk jadi Itu jenderal. kan sama juga dengan pegawai negeri sipil atau aparat sipil negara yang yang membuat pendidikan dia itu menjadi padahal kan ini kan bukan jadi dosen, ini kan pekerjaan praktis, Lah justru iya itu. kan? Jadi hitung matematika tadi tentang aturan, 45 jadi kombes, pensiunnya 58, 13 tahun tidak naik pangkat, kan pasti nanti siap-siap untuk kontraproduktif. Ngomel aja kerjanya. Kurang terus, "Oh, teman saya sudah bintang 3, teman saya sudah bintang 2 dan sebagainya. Itu yang belum dihitung, harus itu harus dipecahkan oleh polisi. Termasuk pendidikan polisi itu adalah pendidikan keahlian, ya. Bagaimana Jadi itu? Emang sekarang jadi tidak ada keahlian? jadi sekolahnya itu bukan sekolah kayak universitas, lebih banyak klasikal, lebih banyak praktek. Iya, tapi kan kita bikin universitas juga ya. Ini masalah. Ada Universitas Ya, Bayangkara, ada PTIK, ada padahal di Sespim dan segala macam kan umum juga diajarkan. Bukan yang tadi teknis itu kan. ya, justru itu di mana-mana di seluruh dunia polisi itu ada sistem magang. Di kita perhatiannya sangat kecil untuk sistem magang. Jadi kalau lulus sekolah otomatis jadi polisi. Yang merusak polisi itu apa? Peer group. Oke. Jadi senior-seniornya yang sebaya itu yang ngajari. Gimana caranya nyari uang, bagaimana caranya nyari bensin dan sebagainya. Jadi intinya adalah yang ingin saya sampaikan adalah orang naik pangkat itu bukan hak, itu adalah penghargaan. Penghargaan harus diatur, ya. Prestasi apa itu harus dirumuskan, ya. Bukan karena kenalannya bapak itu, kenalannya ibu itu dan sebagainya, bukan. Tapi Atau prestasinya karena apa? teman seangkatannya naik, naik Kombes minimal dia naik ke AKBP gitu ya. Ini naik Brigjen, dia naik Kombes gitu ya. Kayak iring-iringan ya. Yang menarik, Bung Ican, saya di New York.
ketemu polisi sudah 18 tahun tidak naik pangkat. Iya, pangkat apa itu Pak? Constable. Oke. Saya tanya, kamu nggak stres? Ini di Nggak? precinct, ini di polsek? Ya, dia polis patrol ya, NYPD. Oke. 18 tahun tidak naik pangkat. Saya tanya, kamu nggak stres nggak naik pangkat? Enggak. Untuk apa saya naik pangkat? Saya belum tentu mampu saya jadi sarjen. Tanggung jawabnya besar. Saya gini aja, saya apal ini blok sini sampai blok sana. Ini tokonya punya siapa saja saya tahu penghuninya. Nanti buka jam berapa, tutup jam berapa dan sebagainya saya tahu. Itu pekerjaan saya. Ini preman yang mangkal di sana tahu. Iya. Jadi dia patrolman, betul-betul dia tugasnya patroli. Dia betul-betul itu blok yang dikuasai, betul-betul dikuasai. Bahkan mengincar jabatan lieutenant apa captain, Nggak ada. Dia tahu diri. sergeant aja belum. Nggak kepingin. Terus gajimu berapa? 6.000. Waktu lulus berapa? 3.000. Yang penting dia tuh nggak naik pangkat nggak apa-apa, tapi kesejahteraannya tercukupi. Ini saya pikir juga perlu Oh, di kita enggak kan? dipikirkan. Di kita pangkat Gaji juga kecil di kita, kan bukan masalah gaji sekarang itu, pendapatan yang dikejar. Dari jabatan, pendapatannya bisa naik. Nah, padahal itu kalau tadi kita mau lebih punya specialty atau spesialisasi tadi, orang merasa tanpa naik pangkat pun kalau penghasilannya apa gajinya naik berdasarkan pekerjaan kan nggak ada masalah. Nggak masalah sebenarnya. Ya Tapi itu. tenang Pak, dulu di media, zaman saya masih aktif dulu, orang semua bilang gini, kita ini semua harus ngejar jadi redaktur atau jadi produser di televisi, jadi pemret, jadi redpel karena jabatan itu membuat kita dapat fasilitas segala macam. Di tempat lain di negara maju, orang tetap jadi reporter, senior reporter gitu. Tapi kadangkala karena dia lebih senior, gajinya lebih tinggi daripada pemimpin redaksi. Jadi di kita itu memang terlalu formal, Pak ya. Ya. Jadi spesialisasi itu tidak jadi pilihan. Itu bisa dirombak mulai dari kurikulum akademi atau di sekolah-sekolah setelah jadi polisi, Pak? Sebaiknya paralel. Itu semua itu dilakukan. Polisi Hong Kong itu untuk tamtama dengan perwira itu bedanya hanya pendidikannya, yang satu 4 bulan, yang satu 7 bulan. 3 bulan aja? 3 bulan saja. Tapi memang untuk yang jadi perwira dia sarjana. Yang untuk constable dia SMA. Jadi bedanya hanya 3 bulan. Tapi semua sudah tercukupi. Jadi gajinya itu kalau saya hitung tahun 2018 saya ke sana, first graduate ya, baru masuk jadi polisi, gajinya dihitung-hitung yang tamtama itu sudah sekitar 40 juta. Kita di sini yang jadi latan 1 ya? Benar? Ya, dari tamtama, bintara, perwira beda-beda. Tapi kan kecil sekali mereka. Bukannya kalau kita lulusan sarjana, Lulusan sarjana, ya inspektur. ya kan jadi Ya. lulusan IPDA. akademi polisi kan IPDA. Ya. Di IPTU bukan? Ada itu ya, Kurang lebih sarjana ya. Tapi tetap saja itu sana lebih menarik tuh kalau lihat gajinya ya. Iya. Hong Kong tadi ya. Iya. Dan atau tadi constable di New York itu ya. Tetap bagaimana kesejahteraan juga. Karena dengan kesejahteraan bagus juga peluang untuk korupsi menjadi lebih kecil. Atau mungkin begini Pak, tadi seluruh pembicaraan tentang wah ini aparat kurang di masing-masing Polda, Polres, Polsek. Tapi kalau dibilang, you mau ditambah personil apa dinaikin gaji? Pilih naik gaji. Lebih bagus kan? Saya sudah keliling. Nggak naik nggak apa-apa Pak. Yang penting saya bisa nyekolahkan anak. Dua berarti Pak. Pilih tambah personil atau gaji mereka dinaikin atau pilih dinaikin pangkat atau gajinya disesuaikan. Lebih bagus gaji kan? Mereka lebih bagus gajinya yang dinaikkan. Kesejahteraan tetap itu penting, dan gaji polisi kita itu sangat rendah dibanding dengan gaji polisi di negara ASEAN saja kita rendah. Bahkan negara ASEAN? Ya. Malaysia? Dengan Malaysia jauh. Apalagi Singapura? Singapura bagus, meskipun mereka sederhana sekali. Jabatan namanya direktur CID dan sebagainya. Ya ketemu sama saya ya pakai baju lengan putih, lengan pendek. Nanti sarapan di kopitiam. Sangat sederhana. Nggak kayak kita, wah dikawal banyak sekali kalau gitu. Dulu Pak Bakto seram ya? Ya enggak, saya nggak termasuk itu.